Bapak Mama. Shalom Ibu Guru dan semuanya. Shalom Mama Sepin. Shalom Mama Gracia. Shalom Arum. Shalom Mama Sepin dan Mama Gracia. Ya, puji Tuhan teman-teman, bersyukur sekali pagi ini kita boleh jumpa lagi di ibadah online kita di bulan April. Ya, kali ini ibadah kali ini ya Mama Gracia ya, ada yang spesial loh. Tahu nggak? Oh ya, Mama Sepin ya. Nggak tahu. Apa ya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu lah. Oke. Ibadah online kali ini kita akan merayakan Paskah bersama teman-teman sekolah Kita Kasih Indonesia. Wow. Berarti untuk ibadah kali ini memang ada yang spesial ya Mem Arum ya. Tuh, pasti seru. Iya. Kalau gitu kita mau ajak teman-teman yuk untuk kita mau memuji Tuhan, kita mau bangkit berdiri ya teman-teman ya. Oke. Kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Kita akan pujikan haleluya puji Tuhan dan memuji Tuhan selalu. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji nama Tuhan. Kita sudah bersemangat pagi ini dalam menyanyi memuji nama Tuhan. Saatnya kita menyembah Tuhan ya teman-teman. Kita pujikan dengan sikap doa yang baik di hadapan Tuhan. Iya, Mama Sepin, kita persilakan teman-teman untuk duduk kembali, sikap yang baik. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian apa? Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku.
mari teman-teman kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Mama Josephine. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami semua boleh beribadah online bersama di dalam merayakan Paskah Tuhan bersama teman-teman sekolah Kita Kasih Indonesia. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah kami boleh memuji memuliakan nama-Mu bersama. Tuhan berkatilah ibadah online hari ini dari awal sampai selesainya. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Mama Sepe untuk doanya. Terima kasih teman-teman sudah berdoa dengan baik, sudah mengikuti ibadah kita pagi hari ini. Masih semangat muji Tuhan kan? Semangat dong. Semangat dong. Pastinya dong. Kita harus semangat pastinya. Karena hari ini adalah hari Paskah, hari di mana Tuhan bangkit untuk menyelamatkan kita semuanya. Yuk kita bangkit berdiri teman-teman. Kita mau menyanyi lagu Dalam Nama Yesus dan Ku Menang, Ku Menang. Dengan semangat ya teman-teman. Oke, Mama Gracia. Terima kasih teman-teman semua sudah memuji Tuhan dengan semangat ya. Nah, Mama Gracia dan teman-teman semua, Mem Arum, hari ini kita mau melihat persembahan nyanyian dan tarian Yesus Sayang Padaku oleh teman-teman KBA dan KBB. Wah, pasti seru ya? Iya. Iya. Saya sudah nggak sabar ini. Yuk kita saksikan bersama teman-teman. Ayo. Walau ku bersilau
Terima kasih teman-teman KBA dan KBB. Ya, sungguh luar biasa ya teman-teman dari Benar. KBA dan KBB. Semangat sekali. Semangatnya luar biasa. Ya, itu tadi kan persembahan nyanyian Yesus sayang padaku dalam bahasa Indonesia dan sama bahasa Inggris. Inggris, ya. Ya, ini ada yang nggak mau kalah ini. Persembahan nyanyian kita akan sama-sama saksikan dalam persembahan nyanyian dalam bahasa Mandarin lagu Yesus sayang padaku oleh teman-teman TK. Yuk kita saksikan bersama, Ma. Ayo. Yuk. Teman-teman, terima kasih ya sudah memuji Tuhan dalam bahasa Mandarin ya. Hebat ya, Mem Arum teman-teman. Luar biasa Teman-teman Gresia ya, bisa menyanyi Yesus sayang padaku bahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin. Meskipun mereka di rumah aja nih belajar online, tetap semangat memuji Tuhan. Nah, kita itu bersyukur ya teman-teman karena punya Tuhan yang hidup. Nah, maka dari itu kita bersukacita memuji Tuhan saat ini merayakan Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan kembali. Judulnya adalah Alive, Alive, Alive. Jesus is alive.
kembali. Ya, kita tadi sudah menyaksikan banyak ya persembahan pujian ya Maya, dari teman-teman KBA, KBB, ada dari TK juga. Ya. Mereka boleh menyanyikan pujian dengan luar biasa, dengan semangat yang luar biasa. Tentunya untuk kemuliaan Tuhan ya Maya. Ya, betul sekali, perlu diacungi jempol ya Mama Arum, Mama Septi. Ya, tiba saatnya kita juga akan menyaksikan tarian Yesusku Tuhanku dan Sahabatku oleh siswa dari TK. Yuk kita saksikan teman-teman. Mari. Terima kasih teman-teman TKA. Nah, terima kasih ya teman-teman TKA sudah luar biasa menyanyikan dan menari tarian Yesusku Tuhanku dan Sahabatku. Meskipun mereka di rumah aja ya ya Mama Gracia ya, tetap semangat memuji Tuhan dimanapun ya berada. Nah Mama Gracia,
Tahu nggak bentuk cintanya Tuhan pada kita semua itu apa ya? Apa ya, Ma? Bentuk cintanya Tuhan pada kita semua itu sangat besar dan luar biasa. Karena Dia telah rela mati menyerahkan nyawanya untuk kita semuanya. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, supaya kita semua selamat, Ma. Iya, Mas Sepin, Mem Arum, kita harus bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Sudah berkorban untuk kita, menyelamatkan dosa kita, hingga kita boleh bersuka cita di hari Paskah ini. Iya, benar. Yuk kita mau memuji Tuhan teman-teman. Judulnya Tanda Paku dan Yesus Disalib. Mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa ya teman-teman. Teman-teman silakan duduk yang manis. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pagi hari ini Kau sudah berikan kami kesempatan Tuhan untuk kami boleh beribadah secara online dalam perayaan Paskah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Yesus yang luar biasa untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin setiap jalannya firman-Mu ini Tuhan. Kau berkati siapapun yang akan menyampaikan firman-Mu pagi ini Tuhan. Kiranya Kau berikan hikmat yang daripada surga Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh kami tanam di hati kami. Tuhan, biarlah Kau berikan hati yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, tapi sebelum itu kita mau melihat persembahan hasil karya mewarnai dalam Yohanes 3 ayat 16 yang akan diberikan oleh siswa KB dan siswa TK. Selamat menyaksikan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kasih yang sempurna. Ada kasih yang dibuktikan melalui pengorbanan di kayu salib.
seperti ada tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Shalom, selamat pagi teman-teman dari KB TK Gita Kasih Indonesia. Selamat pagi buat para wali murid, orang tua, dan juga selamat pagi buat ibu-ibu guru yang cantik yang tetap semangat melayani Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan dan kesempatannya untuk saya boleh berbagi firman Tuhan di ibadah awal bulan April 2021 Sekolah Kita Gita Kasih Indonesia Gresik. Saya sangat bersyukur, mengapresiasi buat penampilan, buat persembahan, baik pujian maupun tarian ataupun karya dari teman-teman KB, TK, dan wali murid juga guru-guru yang ada. Tetap semangat melayani Tuhan selama pandemi, biar kiranya kita tetap sehat dan bisa memberi yang terbaik. Pada saat pagi hari ini, saya mendapatkan tema Wonderful Love. Natsnya dari Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-13. Saya bacakan buat kita semua. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Bulan ini kita belajar tentang wonderful love. Apa itu wonderful love? Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan cinta yang luar biasa. Bisa kita artikan menjadi kasih yang sejati. Dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita mau belajar sedikit tentang apa itu arti kasih. Kasih artinya perasaan sayang, itu berhubungan dengan hati. Kalau kata sejati, itu artinya benar, nyata, murni, dan asli. Jadi, kasih sejati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perasaan sayang, perasaan cinta yang dari hati sesungguhnya benar, nyata, dan murni. Kalau dalam Alkitab kita bisa membaca lewat nats tadi dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini adalah perkataan Yesus sendiri. Yesus berkata tidak ada kasih yang lebih besar. Kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pengorbanan Yesus adalah bukti kasihnya.
Kasih sejati kita hanya temui di dalam pengorbanan Yesus. Yesus mati beribu-ribu tahun yang lalu, disalibkan untuk memberikan kehidupan kepada kita. Apa yang Yesus mau katakan buat kita pada saat pagi hari ini? Yesus mau mengatakan bahwa pengorbananku sudah sempurna bagimu. Pengorbanan Yesus sempurna bagi sahabat-sahabatnya. Yesus memanggil kita sahabat loh. Luar biasa kalau sampai kita tetap terus sadar meyakini bahwa kita adalah sahabat Yesus. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Ketika Yesus melakukan pengorbanan, ketika Yesus memilih mengorbankan nyawanya untuk semua orang yang percaya, pengorbanan untuk semua orang, bagi kita yang percaya menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Kita harus mengingat itu, kita harus percaya akan pengorbanan Yesus adalah bukti kasih sejati. Kasih sejati yang tidak kita dapatkan dimanapun. Kalau kita mau membahas tentang kasih sejati, pengorbanan Yesus, ada satu lagu yang mungkin teman-teman bisa ingat-ingat lagi. Pernah nggak ya belajar lagu ini di sekolah, atau mungkin di sekolah minggu, atau mungkin di sekolah kita? Lagunya seperti ini. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Ketika Yesus memberikan hidupnya, dia memberikannya dengan cinta. Dia memberikannya dengan kasih. Dia memberikannya dengan pengorbanan sayang. Nyawa menjadi taruhannya. Ketika Yesus memilih untuk mengambil tugas dari Bapa, menjadi tebusan bagi banyak orang, saat itu kita harus tetap mengingat, sekalipun itu kejadian beribu tahun yang lalu, tapi Alkitab yang berkata yes dan amin bahwa kematian Yesus membuat kita hidup. Kematian Yesus membuat kita menjadi sahabat. Mari kita tetap mengingat bahwa Yesus adalah sahabat kita. Yesus adalah kasih sejati. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Hal apa yang harus kita lakukan jika kita sudah menerima kasih? Hal apa yang harus kita berikan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan? Tuhan Yesus sudah memberi contoh kematiannya, pengorbanannya. Dalam perikop yang di sini dikatakan perintah supaya saling mengasihi. Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-17. Perikopnya perintah supaya saling mengasihi. Kalau ada kata perintah, berarti sesuatu yang harus kita kerjakan. Misalnya mamanya memerintahkan, nak, nanti setelah bangun, nanti kamu segera gosok gigi ya, segera lipat selimutnya ya, segera beresin kasurnya ya. Sesuatu yang harus kita lakukan. Kita belajar dari hal yang kecil untuk mengikuti perintah dari orang tua kita. Nah, di sini Yesus berkata ada beberapa kali kata perintah di sini. Ada 3 kata perintah. Apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita juga mengasihi Yesus sebagai sahabat? Yang pertama, tinggallah di dalam kasihku. Itu dalam ayat yang ke-9. Dikatakan di sana bahwa Bapa mengasihi Yesus dan Yesus juga mengasihi kita. Ada perintahnya, tinggallah di dalam kasihku. Nah, di sini kami sediakan alat peraga yang mungkin bisa boleh teman-teman perhatikan perlahan dan perhatikan dengan seksama. Gambar hati. Di sini kami tuliskan kasih sejati. Kasih sejati adalah Yesus sendiri. Kata pertama tadi perintahnya adalah tinggallah di dalam aku.
Ketika kita tinggal di dalam Yesus, maka kita akan bisa berbuah. Tetapi ketika kita tidak tinggal di dalam Yesus, ini nih yang terjadi. Kita punya kasih. Mungkin kasih kita berwarna, atau mungkin terkadang kasih kita menjadi tidak berwarna atau pudar. Dikatakan perintah dalam ayat yang ke-9, tinggallah di dalam kasih. Kita harus tinggal di dalam kasih Yesus. Ketika kita tinggal di dalam kasih Yesus, ketika kita tetap tinggal di dalam kasih sejati, maka kita akan bisa memberikan kasih. Ketika kasih kita adalah kasih Yesus, kasih kita adalah kasih sejati, berlandaskan kasih Yesus, maka kita akan bisa menjadi pembawa kasih. Oh, pembawa kasihnya di mana saja? Cukupkah di rumah? Cukupkah hanya di sekolah? Cukupkah hanya di tempat bermain? Atau hanya di tempat-tempat tertentu? Tidak. Dalam Alkitab dikatakan saling mengasihi seperti Yesus mengasihi. Apa yang Yesus lakukan? Yesus melakukan pengorbanan pertama. Yesus memberikan tenaganya untuk setiap orang percaya. Ketika Yesus melayani, ketika Yesus memberikan hidupnya untuk melayani, Yesus berjalan dari desa ke desa, dari wilayah ke wilayah untuk melayani. Dia memberikan tenaganya, pengorbanan. Kita bisa berkorban seperti Yesus kalau kita tinggal di dalam kasih Yesus. Apalagi yang Yesus lakukan buat kita? Yesus lakukan buat kita adalah Yesus memberikan waktu untuk mendengarkan semua keluhan orang-orang. Ketika ada orang yang lumpuh, ketika ada orang yang sakit, ada orang yang buta, yang berkata, sembuhkanlah aku. Yesus memberikan waktu untuk mendengarkan mereka. Dan yang pasti Yesus mengadakan mujizat. Ada banyak hal yang Yesus lakukan yang mungkin kita tidak bisa lakukan semuanya. Tapi tetaplah kita ingat bahwa kasih sejati itu ada di dalam Yesus. Kita harus tinggal di dalam Dia supaya hidup kita menjadi berwarna dan menjadi berkat. Untuk menjadi pembawa damai, untuk menjadi pembawa kasih, kita harus tetap mengingat bahwa hidup yang sepenuhnya itu harus di dalam kasih Yesus. Di luar Yesus, kasih kita hanya akan tidak berwarna, tidak berdampak, tidak melakukan apapun. Dan mungkin hidup kita hanya sekedar hidup. Ketika Yesus memberikan perintah, ada perintah yang terakhir di ayat yang ke-17. Kasihilah seorang akan yang lain. Sekali lagi, kasihnya itu harus berlandaskan kasih sejati. Kasih di dalam Yesus. Kasihilah seorang akan yang lain. Ketika kasih kita berlandaskan kasih Yesus, maka kasih kita itu akan penuh. Kasih kita itu akan penuh. Kita bisa mengasihi teman kita. Oh, aku mengasihimu. Aku mengasihimu teman, aku mengasihimu. Dan mungkin kita bisa tetap penuh kasihnya sekalipun kita mengeluarkan banyak kasih. Kata kasih itu adalah pengorbanan. Apa yang kita lakukan untuk orang lain, apa yang kita keluarkan untuk orang lain, baik itu tenaga, pikiran, hati, telinga kita untuk mendengar, doa, dana, dan banyak lagi. Tetaplah kita menjadi pembawa kasih. Tetaplah kita hidup di dalam kasih Tuhan. Tetaplah kita hidup saling mengasihi. Dan yang terakhir ayat yang ke-17 dikatakan, kasihilah seorang akan yang lain. Di sini adalah tentang mengasihi, itu adalah kerjasama, saling. Ketika hanya satu saja yang mau belajar mengasihi, yang lain tidak, yang ada hanya satu yang tercover. Oh, yang ini tidak pernah merasakan dikasihi. Tapi ketika kita memilih untuk saling mengasihi,
maka kita akan bisa melakukan apa yang Yesus mau. Yesus mengampuni, Yesus memaafkan, Yesus memberi, Yesus duduk dengan orang berdosa untuk boleh menjadi berkat bagi mereka. Biar kiranya kita boleh menjadi pembawa kasih kemanapun kita pergi, biar kiranya kita boleh menjadi kekuatan bagi orang yang lemah, biar kiranya kita menjadi sumber inspirasi bagi dunia. Karena kasih sejati kita punya. Kasih siapa? Kasih Yesus. Kiranya kita boleh tetap tinggal di dalam kasih Yesus, membawa kasih Yesus kemanapun kita pergi, dan tetap mengingat bahwa pengorbanan Yesus buat kita, buat semua orang yang percaya adalah hidup yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami belajar tentang kasih sejati yang Tuhan tunjukkan melalui pengorbanan di kayu salib. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang sungguh besar, kasih-Mu yang sempurna membuat kami menjadi istimewa. Engkau memanggil kami sahabat, Engkau memanggil kami sahabat-sahabat-Mu. Bahkan Tuhan juga mengizinkan kami untuk boleh menjadi pembawa kasih. Biar kiranya kasih kami adalah kasih sejati yang berasal dari Tuhan. Supaya kasih kami boleh berdampak, kasih kami selalu penuh, dan sehingga kasih kami boleh menjadi buah dan buahnya tetap. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar saling mengasihi satu dengan yang lain. Berkati setiap kami dimanapun kami berada. Berkati tim guru, berkati semua orang yang melayani pada saat ibadah ini. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan boleh menguatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Kak Mei untuk firman-Nya. Terima kasih teman-teman KB dan TK. Ya, Mem Arum sama Mama Gresia, teman-teman TK dan KB tadi sangat kreatif ya, dalam bagus-bagus ya mewarnainya ya, keren-keren, bener. Nah, kita bersyukur juga, selalu bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang penuh kasih. Kasihnya sangat besar, melebihi apapun ya Mama Gresia ya, nggak terukur kasihnya Tuhan. Nah, karena itu kita mau melihat persembahan nyanyian dan tarian Wonderful Love oleh siswa TKB. Yuk kita saksikan bersama teman-teman. Yuk. God's love
Terima kasih teman-teman TKB. Teman-teman itu luar biasa. Dari penampilan pertama, KBA, KBB, TKA, TKB, dan TK, semuanya sungguh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, ini nih yang saya juga jadi nervous ini, Ma. Siapa lagi nih? Siapa lagi ya? Yang mau mempersembahkan yang terbaik buat Iya, Tuhan ini? siapa lagi? Penasaran nih. Pengen tahu ya? Iya dong. Ada saya juga nanti di Oh sana. ya? Oke. Ya, kita ini mama-mamanya juga nggak mau ketinggalan loh teman-teman. Mama-mamanya juga ingin mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Nggak sabar kan untuk menyaksikan bersama-sama? Tentunya dong. Ya, tunggu apa lagi? Kita langsung aja saksikan ya teman-teman. Ini dia tarian lagu Oh Sukacitaku yang dipersembahkan dari mama-mama semuanya. Selamat menyaksikan. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Hanya ku berharap pada Yesus Allah yang hidup. Hanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Dialah Yesus, Sang Raja Semesta. Dia mati bagi kita karena kasih-Nya. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Hanya ku berharap pada Yesus Allah yang hidup. Hanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Mari bersuka karena kasih-Nya. Terima kasih mama-mama. Wow, ternyata keren banget persembahan nyanyian dan tarian dari paguyuban sekolah GKI ini ya. Iya, luar biasa. Seru, keren-keren. Teman-teman, ibadah Paskah kita kali ini bertemakan kasih Tuhan yang sangat besar sekali ya. Dibuktikan dengan apa? Dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, hari ini kita merayakan kebangkitannya. Maka itu kita mau bersama-sama memuji Tuhan dengan judul Wonderful Love. Yuk memuji Tuhan. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful.
kasih teman-teman sudah memuji Tuhan dengan semangat. Sekarang kita akan sama-sama berdoa syafaat dan akan dipimpin oleh Kak Mei. Puji Tuhan, kita masuk dalam akhir ibadah kita. Kita akan menaikkan beberapa doa syafaat dan kita akan mengakhirinya dengan doa berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian untuk melayani. Terima kasih Tuhan buat kami semua yang tetap sehat di dalam Tuhan. Pagi hari ini kami mau sepakat berdoa bersehati buat gereja-Mu. Kami berdoa buat gereja kami. Tuhan Yesus menolong dalam setiap program yang ada. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap rencana yang ada. Terkhusus Tuhan, kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang boleh terlibat di dalamnya. Baik majelis, baik hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Gideon, Tuhan berserta dengan Ibu. Tuhan berkati keluarga, berkati setiap majelis, berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan untuk Tuhan, biar kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Kami berdoa Tuhan buat pergumulan kami bersama-sama dalam renovasi gereja kami. Tuhan menolong dalam kecukupan dana, Tuhan mencukupkan segala keperluan yang ada. Tuhan memberkati orang-orang yang boleh bekerja di dalamnya. Kiranya Tuhan lewat renovasi gereja ini sesungguhnya kami tetap melihat bahwa Engkau Tuhan yang baik, yang menolong dan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat Yayasan Gita Kasih Indonesia. Tuhan Yesus, kalau sekolah ini boleh ada, yayasan ini boleh ada, semua karena kemurahan Tuhan. Kami tetap memohon penyertaan Tuhan buat setiap pengurus yayasan, buat setiap orang-orang yang boleh terlibat di dalamnya. Kiranya kasih kami sempurna di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang menjadi program yang ada, tujuan kami hanya satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan Yesus para pengurus yang ada di dalam setiap pergumulan mereka, dalam program-program yang ada, yang mungkin menemukan setiap masalah-masalah Tuhan. Mari kami memohon kemurahan Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kami. Kami berdoa buat sekolah kami Tuhan Yesus, Gita Kasih Indonesia. Berdoa buat tim guru, berdoa buat setiap yang terlibat di dalamnya. Tuhan Yesus yang menolong kami untuk boleh kreatif, untuk menolong kami boleh memberi yang terbaik, menolong kami untuk boleh memberi yang terbaik dari apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Berkati sekolah ini Tuhan, dalam proses penerimaan murid baru, tahun ajaran baru di bulan yang akan datang. Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan mengirimkan murid-murid untuk boleh bersama-sama di tempat ini, belajar diperlengkapi dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat wali murid, tim guru, dan anak-anak yang ada. Biar kiranya kesehatan itu juga Tuhan limpahkan atas kami dimanapun kami berada Tuhan. Mungkin ada yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya pemulihan Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu yang nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kesembuhan itu menjadi bagian kami. Yang mengalami masalah dalam keluarga, yang mengalami problem dalam ekonomi Tuhan, Engkau sumber jawaban kami, Engkau sumber segalanya dalam hidup kami. Dan jadilah jawaban bagi setiap pribadi yang lemah, Tuhan yang menguatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan, buat dalam proses pandemi ini, semua kami orang-orang percaya yang memanggil di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau menolong setiap kami untuk boleh tetap kuat di dalam Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun di bulan April, baik anak-anak dari KBA, KBB, TK, dan juga mungkin tim guru atau wali murid yang ada Tuhan. Memberkati setiap yang berulang tahun di bulan ini dengan kemurahan Tuhan, setiap tahun baru. Kesempatan yang Tuhan beri, biar kiranya anugerah penyertaan Tuhan itu juga menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari yang istimewa bagi mereka di bulan April ini, biar pertolongan Tuhan tetap nyata bagi mereka. Hari yang baru, kesempatan yang baru, Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini, biar kiranya damai sejahtera daripada Allah sendiri, penyertaan daripada Roh Kudus yang menyertai dan menolong kita semua kemanapun kita pergi, untuk kita boleh menjadi pembawa kasih dan kasih sejati yang berasal dari Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
Paskah online kita pagi ini telah selesai teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Papa Mama dan guru-guru semuanya. Dan terima kasih ya sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan hari ini lewat setiap persembahan nyanyian, tarian, dan mewarnai kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Nah, sekarang Mem Arum akan mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Paskah kita dengan mengucapkan yel-yel bersama-sama. Yuk semuanya berdiri, sikapnya tegak begini. Oke, siap ya? Murid GKI, Aku sehat, aku kuat di dalam Tuhan. Yes, yes, yes. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat Paskah. Hai teman-teman. Wah, hari ini Bu Siska senang sekali karena hari ini Yesus Kristus telah bangkit dan mengalahkan maut. Nah, kebangkitannya memberikan kita semua hidup yang kekal. Selamat Hari Paskah ya teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, Bu Lena mengucapkan selamat Paskah 2021. Nah teman-teman, Tuhan sudah mati dan bangkit untuk kita semua. Jadi teman-teman, jangan lagi sengaja berbuat dosa ya. Jadi anak yang taat dan jadi anak yang memberkati orang lain. Terima kasih. Kini ku punya hidup yang baru. Di lagu ini menceritakan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tak mau mengulang dosaku. Yuk sama-sama kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Buat teman-teman kita kasih Indonesia, gimana caranya tidak mengulang dosa lagi? Caranya nurut sama papa mama, gak suka marah-marah, dan waktu belajar sekolah online tidak malas-malasan. Sama satu lagi, tertib jaga protokol kesehatan. Apa itu? Pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Sekali lagi, selamat Paskah buat seluruh keluarga besar KBTK Gita Kasih Indonesia. Selamat Paskah buat teman-teman KB, TK, serta orang tua murid sekolah Gita Kasih Indonesia. Kiranya pengorbanan Tuhan Yesus meneladani kita untuk berbuat kebaikan bagi orang-orang sekeliling kita, agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Hai, selamat pagi. Selamat merayakan Hari Paskah. Kematiannya untuk kita, kebangkitannya juga untuk kita. Karya penebusan yang agung dari Kristus telah dianugerahkannya untuk kita semua. Mari kita hidup meneladani Kristus dan selalu melakukan kebenaran. Tuhan memberkati. Dadah. Oh, wonderful love. Nah, untuk Papa, Mama, dan teman-teman semua, kasihnya sungguh besar. Mari kita sebar lewat senyuman, ucapan, dan tindakan. Selamat Paskah, selamat menikmati kasih Allah. Berkatnya terus melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman KB dan TK, selamat Hari Paskah ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, Bu Astuti mengucapkan selamat memperingati Hari Paskah. Tuhan begitu baik, begitu mengasihi kita sehingga mau disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Nah teman-teman, mari kita dengan kebenaran akan firman Tuhan, sayang kepada Tuhan, dan juga sayang kepada mama dan papa, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dadah teman-teman, Tuhan berkati. Hai teman-teman dan mama semuanya, selamat Hari Paskah.
Kita bersukacita karena Tuhan Yesus telah hidup dan bangkit untuk kita semuanya. Tetap bersemangat dan terima kasih untuk semua persembahan yang sudah diberikan. Luar biasa, Tuhan memberkati. I love you all. Bye-bye. Shalom teman-teman dan mama papa di rumah. Bu Lesi mau mengucapkan selamat hari Paskah buat kita semua. Tetap semangat ya teman-teman, tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, tetap semangat di rumah ya. Teman-teman, Bu Dina mengucapkan selamat Paskah dan teman-teman harus tetap semangat ya. Oke, Tuhan memberkati. Shalom teman-teman. Bu Desi mengucapkan selamat Paskah kepada teman-teman tercinta dan juga mama papa yang ada di rumah. Kiranya melalui momen Paskah ini semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Terlebih kita harus membagikan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, apa kabar semuanya? Bu Hana mengucapkan selamat Paskah untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.